Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Anakku sekalian, kelas 10 Madrasah Aliyah dimanapun berada, khusus MA Al-Mu'awanah. Sekarang kita belajar di semester 2, ini bab 5, berkaitan dengan fungsi hadis. Kedudukan dan fungsi hadis. Memohon kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu dan diberikan manfaat sehingga mampu mengamalkan dan menyebarkannya. Anakku sekalian, kita ketahui bahwa sumber hukum pertama adalah Al-Quran, sedangkan hadis meskipun bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran, akan tetapi hadis selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Mengingat penulisan hadis yang dilakukan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi silang pendapat terhadap keabsahan suatu hadis, sehingga hal tersebut kemudian memunculkan sebagian kelompok meragukan dan mengingkari akan kebenaran hadis sebagai sumber hukum. Tetapi kebanyakan ulama salaf atau ulama terdahulu dan ulama khalaf, ulama modern dari masa sahabat sampai sekarang sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Anakku sekalian, ini dalil rasional dan teologis, sehingga M. Azzaj Al-Khatib mengatakan Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang saling terkait, sehingga seorang muslim tidak mungkin dapat memahami syariat kecuali dengan kembali kepada keduanya, yakni Al-Quran dan hadis. Adapun dalil Al-Quran, yang pertama, Nabi Muhammad SAW diberi tugas menjelaskan Al-Quran. Ini tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 44. Silakan kalian tulis. Ini dalil Quran pertama, Nabi Muhammad diberi tugas menjelaskan Quran, yakni An-Nahl ayat 44. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan atau uswah hasanah yang wajib diikuti oleh setiap umat Islam. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kalian tulis dengan artinya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW wajib ditaati oleh setiap umat Islam. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Anfal ayat 20. Kalian tulis. Selain ayat Quran yang tadi dipaparkan, ini masih banyak lagi dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya, ini sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat lain surat Al-Hasr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.
dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Adapun dalil sunnah, ini kehujahan hadis juga dapat diketahui melalui pernyataan Rasul sendiri, melalui beberapa hadisnya, diantaranya taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yakni kitabullah dan sunnah nabinya. Anakku sekalian, sekian dulu untuk pelajaran ulumul hadis. Kita lanjutkan nanti dalil sunnah yang kedua dan dalil ijma, insyaallah pekan depan. Catat dulu, pahami dulu, kemudian bahwa betapa pentingnya mempelajari ulumul hadis. Maka itulah tetaplah semangat, selalulah memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan. Anakku sekalian, maka dari itu Bapak ucapkan tetap semangat, tetap 3M, memohon keselamatan kepada Allah agar dijaga dari corona, tetap memakai masker jika keluar, mencuci tangan, dan tetap jaga jarak. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi Sabtu depan dalam pelajaran ulumul hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.